Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada hari ketiga, setelah binatang sektor melarikan diri dan menghilang, Luo Feng, Master Iblis berkepala 9, dan leluhur anggrek darah bertemu di ruang kekacauan di lautan semesta. Adapun dewa sejati lainnya, mereka semua kembali ke miniatur alam semesta mereka. Master Iblis, anggrek darah, kata Luo Feng yang berdiri di angkasa. Master 9 terpencil berdiri di sampingnya, sementara dewa sejati Fire Dog dan Hong berdiri di belakangnya. Apa yang terjadi? Kata Master sejati 9 terpencil dengan cemas. Master berkepala 9, kamu mengatakan bahwa kamu menyegel ruang itu dan kalian semua 8 dewa sejati mengepungnya. Bagaimana binatang sektor itu bisa lolos begitu cepat tanpa masalah? Luo Feng juga memandang Master Iblis berkepala 9 dengan bingung. Tidak perlu terburu-buru. Wajah Master Iblis berkepala 9 tampak serius. Sejak pertarungan melawan binatang sektor itu, aku telah memikirkan pertarungan itu. Dan aku telah berbicara dengan anggrek darah. Aku telah menemukan sesuatu yang aneh. Aku memberitahumu satu persatu sekarang. Di sampingnya, leluhur anggrek darah mengangguk setuju. Luo Feng, Master 9 terpencil, dewa sejati Fire Dog, dan Hong semuanya mendengarkan. Biasanya binatang sektor tidak kuat, kata Master Iblis berkepala 9. Kekuatan binatang sektor itu sedikit lebih kuat dari anggrek darah dan sedikit lebih lemah dariku. Namun, binatang sektor itu memiliki beberapa keterampilan khusus. Pertama, ia mampu menelan asal mula miniatur alam semesta. Berdasarkan perkiraan kami, itu akan memakan waktu sekitar 8 hari untuk benar-benar menelan asal mula miniatur alam semesta. Tentu saja, saat terlibat dalam pertarungan, binatang sektor tidak akan bisa menelan asalnya lagi. Teknik menelan ini adalah salah satu keterampilan khusus yang dimiliki binatang sektor. Kedua, kurva berputar yang dipancarkannya. Selain menelan asal mula miniatur alam semesta, mereka juga bisa menelan dewa sejati. Tiba-tiba, kekuatan dewanya segera mensimulasikan adegan pertempuran sebelumnya di luar angkasa. Gambar adegan pun muncul di sana. Lihatlah, di dalam kepompong kabut hitam itu, kekuatan dewa dari Master sejati Firefly terus-menerus dimangsa. Tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk melawan. Kekuatan dewa yang membara dari Master sejati Firefly masih dinetralkan oleh kekuatan yang terkandung dalam kepompong kabut hitam itu. Dewa sejati lain juga mencoba membantu, tetapi mereka tidak bisa memecahkan kepompong kabut hitam sama sekali. Pada akhirnya, anggrek darah membantu, kata Master Iblis berkepala 9. Leluhur anggrek darah mengangguk. Itu benar. Dewa sejati lain dan aku menyerang pada serangan berbasis senjata dan menggunakan kekuatan dewa kami untuk menyapu seluruh kepompong. Kami menggunakan kekuatan dewa kami untuk mengkonsumsinya. Begitulah cara kami memecahkan kepompong. Jelas, jika hanya ada 1 atau 2 dewa sejati yang hadir, jika seseorang terperangkap oleh binatang sektor itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke harta karun istana. Kepompong kabut hitam dapat mengubah ukurannya sesuai keinginannya dan hanya akan terus menjebak dewa-dewa sejati. Binatang sektor itu tidak akan memberimu kesempatan. Luo Feng, Master sejati 9 terpencil, Hong, dan Fire Dog semuanya tampak cemberut. Jika satu dewa sejati bertemu dengan binatang sektor, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Menurutku, senjata masih bisa bekerja pada kepompong kabut hitam itu, tapi senjata yang kita gunakan tidak cukup kuat. Kalau tidak, binatang sektor itu akan menggunakan teknik itu untuk menjebakku. Aku merupakan ancaman terbesar. Sebaliknya, dia menjebak Master sejati Firefly
yang lebih lemah, kata Master Iblis berkepala 9. Ya, itu benar. Luo Feng dan yang lainnya semuanya mengangguk. Namun, kita masih harus mewaspadai teknik binatang sektor kepompong kabut hitam dengan serius. Master Iblis berkepala 9 kemudian berbalik menuju ruang angkasa dan pandangan yang ditampilkannya berubah. Sekarang, tampilan menggambarkan jejak cahaya hitam menjadi pilar hitam dan bergegas menuju Master Sejati Firefly, memakan tubuh Master Sejati Firefly sedikit demi sedikit. Setelah kepompong kabut hitam dihancurkan, mereka dengan cepat berubah menjadi pilar hitam dan mulai mengikis tubuh Master Sejati Firefly saat dia mencoba untuk kembali ke pesawat luar angkasa dan kami mencoba untuk memperlambat binatang sektor. Binatang sektor menggunakan serangan jiwa untuk mempengaruhi kami, sementara pilar hitam itu mengikis Master Sejati Firefly. Namun, ketika Master Sejati Firefly hampir mencapai pesawat luar angkasa, pilar hitam tiba-tiba menjadi kepompong kabut hitam dan segera menyelimuti Master Sejati Firefly. Segera setelah itu, Master Sejati Firefly telah mati. Master Iblis berkepala 9 terlihat serius. Rupanya, pilar cahaya hitam itu bisa berubah menjadi kepompong kabut hitam kapan saja. Bahkan jika Master Sejati Firefly membawa pesawat luar angkasa bersamanya, cahaya hitam akan segera berubah menjadi kepompong kabut hitam. Luo Feng, 9 terpencil, dan yang lainnya semuanya terdiam. Itu memang menakutkan. Ini langkah paling menakutkan mereka, pengikatan dan erosi tanpa akhir, kata Master Iblis berkepala 9 dengan serius. Tapi yang ketiga, ia memiliki skill serangan jiwa yang luar biasa. Begitu mereka dilakukan, di bawah serangan jiwa seperti itu, mereka yang memiliki tekad tingkat dewa sejati akan sangat menderita, sehingga mereka tidak akan bisa menyerang lagi. Hanya mereka yang berada di level dewa ruang hampa sejati yang bisa tetap sadar, tapi kekuatan mereka akan tetap berkurang. Hanya mereka yang berada di tingkat ruang hampa batas yang bisa menahannya dengan mudah. Dan sekarang kita perlu bicara tentang keterampilan melarikan diri. Master Iblis berkepala 9 menuju ke arah ruang di sampingnya. Perhatikan saja sendiri. Sebuah pemandangan muncul di ruang samping mereka. Monster sektor raksasa Mosa melolong. Sebuah gambaran muncul di ruang samping mereka. Monster sektor raksasa Morosa melolong. Setelah itu, gambar dengan tepi hitam dan permukaan emas muncul di seluruh tubuhnya. 99 ukiran muncul, dan setelah suara Hong, tubuh dari binatang sektor Morosa tiba-tiba terbelah menjadi 99 garis cahaya yang dengan cepat terbang ke arah yang berbeda. Kecepatannya langsung melonjak 1000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, 10.000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Master Iblis berkepala 9 menghela nafas. Saat itu, tak satu pun dari kami 8 dewa sejati berani berpisah sepenuhnya, karena kami takut itu akan menyerang kami satu persatu. Itulah sebabnya kami dibagi menjadi 2 tim. Yang satu adalah saya, yang lainnya adalah 7 lainnya, dipimpin oleh Anggrek Darah. Kami mengejar 2 cahaya, kami terus mengejar mereka, tapi mereka berdua tiba-tiba menghilang setelah beberapa saat. Binatang sektor menghilang begitu saja. Baik Master Iblis berkepala 9 dan Anggrek Darah menggelengkan kepala, terlihat putus asa. Luo Feng tampak bingung. Tubuhnya hancur. Luo Feng mengerutkan kening. Begitu mereka kabur, setiap bagian tubuh bisa menjadi tubuh utama. 98 bagian lainnya kemudian bisa menghilang dan berkumpul kembali bersama dengan bagian utama itu. Kami juga berpikir begitu. Bagaimana kita bisa membunuhnya? Apakah bisa menggunakan gerakan itu? Master Iblis berkepala 9 mengerutkan kening. Master 9 terpencil juga menggelengkan kepalanya. Ini terlalu sulit. Hong yang tetap terdiam tiba-tiba berkata, tidak semudah itu. Semuanya, ia memiliki keterampilan melarikan diri yang luar biasa. Tapi mengapa ia terbang begitu saja setelah membunuh Master Sejati Firefly? Master Iblis berkepala 9 hanya bisa menekannya.
Dia bisa saja membunuh sesuka hati. Mengapa dia tidak terus bertempur? Itu benar, Master Iblis berkepala 9 mengangguk. Kami memikirkan setelah itu dan kami juga bingung dengan ini. Semuanya tampaknya berada di bawah kendalinya. Itu pasti bisa membunuh dewa sejati lain dengan keahliannya kepompong kabut hitam. Namun, itu segera pergi setelah membunuh Master sejati Firefly. Lalu Anggrek Darah menambahkan, aku juga telah berbicara dengan Master Iblis dan kami berpikir bahwa keterampilan yang dilakukan oleh binatang sektor tidak semua keterampilan yang dimilikinya. Luo Feng, Hong, Fire Dog, dan 9 terpencil semuanya tampak linglung. Master Iblis berkepala 9 juga khawatir. Ia tidak memiliki keterampilan bertarung yang kuat, tetapi ia memiliki semua jenis keterampilan khusus lain. Kepompong kabut hitam, cahaya hitam, serangan jiwa, dan melarikan diri. Dan ini hanya keterampilan yang telah ditunjukkan. Ia didorong untuk putus asa oleh kami, jadi mungkin masih ada beberapa teknik yang belum digunakan. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Tidak heran jika keinginan alam semesta asli sangat mementingkan hal itu. Satu binatang sektor sudah sangat sulit untuk dihadapi, dan ini hanya salah satu dari mereka. Ada lebih banyak lagi di sarang binatang sektor, kata Luo Feng. Semua orang berhati berat. Masalahnya adalah kami tidak tahu kalian lain apa yang dimilikinya. Scene berganti. Di ruang samudera semesta, binatang sektor emas Morosa terbaring di udara kekacauan. Ia menghirupnya, terlihat lebih santai dari sebelumnya. Cahaya hitam mengalir di seluruh tubuhnya. Aku makan enak sekali. Aku bahkan belum menyelesaikan asal mula miniatur alam semesta, tapi aku merasa sudah makan banyak. Rasanya jauh lebih baik daripada makan 10 dewa sejati. Binatang sektor Morosa merasa puas. Setiap kali setelah aku menelan miniatur alam semesta, kekuatanku akan meningkat. Jadi jika aku terus menelan asal-usul itu, aku akan menjadi lebih kuat dari Bedi. Dan setelah itu, aku akan menelan semua monster sektor lainnya. Lalu aku bisa menjadi raja sejati dari binatang sektor. Binatang sektor Morosa sedang santai. Saat ini, ia mencoba mengubah energi itu menjadi miliknya di waktu senggangnya. Sementara itu, seluruh lautan semesta dilanda kepanikan. Binatang sektor tiba-tiba muncul, dan itu telah membunuh Master sejati Firefly. Saat dikelilingi oleh 9 dewa sejati yang dipimpin oleh Master Iblis berkepala 9. Kemudian ia melarikan diri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sekarang, setelah binatang sektor menghilang, tidak ada yang tahu kapan itu akan muncul lagi. Dan tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia tidak akan menjadi Master sejati Firefly berikutnya. Kita akan berpisah menjadi 8 tim, dan begitu binatang sektor itu muncul, setidaknya satu dari kita bisa tiba tepat waktu. Bima Sakti memiliki 2 badan, jadi dia akan bertanggung jawab atas 2 wilayah. Banyak dewa sejati dari alam semesta asli juga akan keluar. Kita harus tetap siap sepanjang waktu. Begitu binatang sektor itu muncul, kita akan sampai di sana dan membunuhnya sekaligus. Seluruh lautan semesta dilanda kepanikan ketika tubuh Luo Feng, tubuh binatang bertanduk emas, tubuh lautan terpencil, dan tubuh Mosa telah meninggalkan alam semesta asli, dan mereka dipisahkan menjadi 2 tim. Tubuh lautan terpencil dan tubuh Mosa berada di tim yang sama, membawa menara bintang, sayap siwu, dan barang berharga lainnya. Mereka benar-benar kokoh. Adapun binatang bertanduk emas, dia adalah satu tim. Itu hanya membawa beberapa barang berharga tipe mesin dan harta sejati tertinggi tipe jiwa yang tidak penting bagi Luo Feng. Kedua tim ini bertanggung jawab atas 2 area di lautan semesta. Jelas, Luo Feng sudah siap sepenuhnya. Setelah binatang sektor muncul di dekat area alam semesta asli, tubuh binatang bertanduk emas akan segera hancur, dan tubuh lautan terpencil yang tak berujung akan membuat satu tubuh lagi. Dalam dimensi Bima Sakti yang didirikan di alam semesta virtual,
bintang-bintang berkedap-kedip, dan istana-istana mengambang. Ada manusia besar berdiri di alun-alun di depan istana dengan penghormatan, dan Luo Feng berdiri tepat di depan mereka. "Guru!" Semua manusia agung berkata dengan hormat. Luo Feng melihat dan berkata, "Duduklah." Semua jenius tak tertandingi dari periode berbeda. Dan klan berbeda duduk. Luo Feng memandangi murid-muridnya. Dalam triliunan era terakhir, banyak jenius telah muncul. Pemimpin kota Primal Chaos memiliki lebih dari 20 murid, dan Luo Feng memiliki 16 murid. Luo Zeni dan Fire Dome adalah murid pertama dan kedua. Di antara 16 murid, ada 13 master alam semesta, dan 2 kesatria alam semesta, dan 1 dewa sejati. Luo Feng mendongak dan berkata dengan tenang, "Tanyakan apa saja yang kalian ingin tanyakan." Luo Feng sedang menginstruksikan murid-muridnya. "Guru, saya menggunakan emas dan api sebagai fondasi, dan ruang serta waktu sebagai anak perusahaanku," kata seorang murid bersayap dan berhidung runcing yang duduk di sana. Itu adalah murid ke-9 Luo Feng, Chen He. "Saya mencoba untuk membuat teknik level 6, namun tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak dapat melakukannya." Luo Feng mengangguk berkata, "Tunjukkan padaku semua yang bisa kamu lakukan, dan katakan padaku di mana kamu merasa sulit untuk berkembang." "Ya," jawab murid ke-9 Chen He dengan hormat. Chen He kemudian berbalik dan melihat ke ruang di kejauhan. Dia melambaikan tangannya, dan perisai raksasa muncul di tangannya. Dia melemparkannya keluar, dan perisai yang melayang di angkasa tiba-tiba berubah bentuk dan berubah menjadi pedang raksasa, merobek ruang hingga terpisah, menusuk ke kejauhan. Dimanapun dia lewat, ada binatang aneh yang dilalap api emas yang mengaum. Waktu dan ruang benar-benar membeku, dan semua yang disentuhnya terbakar habis. Bahkan beberapa bintang di kejauhan hancur. Tingkat atas level 5, Luo Feng mengangguk. "Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak dapat meningkatkannya sedikit pun," kata murid ke-9 Chen He dengan hormat. Luo Feng mengangguk. "Saya telah mengamati teknik yang baru saja Anda lakukan, dan saya sudah tahu apa yang ingin Anda capai. Ini adalah perubahan mendasar dari level 5 tingkat atas ke level 6, dan itu sangat sulit. Hukum emas dan hukum api adalah 2 dasar hukum yang dapat membantu dan memperkuat satu sama lain, dan kekuatannya berada di luar imajinasi Anda. Saya akan melakukan satu teknik, dan Anda dapat memahaminya sendiri." Luo Feng menunjuk secara acak. Tiba-tiba, naga emas raksasa muncul di angkasa di kejauhan. Sepertinya itu terbuat dari emas. Ia melesat lewat, dan tiba-tiba dari ekor ke kepala, naga itu berubah menjadi api merah menyala. Naga emas sebelumnya berubah menjadi naga merah. Chen He berdiri di sana linglung, merenungkan langkah yang baru saja ditunjukkan Luo Feng. Selanjutnya, Luo Feng melihat ke murid lainnya. Meskipun Luo Feng tidak berhasil di jalur kekuatan dewa selama triliunan era terakhir, dia tidak hanya menyia-nyiakan waktu yang lama, dia akan mempelajari hukum dasar lainnya pada saat yang sama, karena Luo Feng mengerti bahwa jika dewa sejati ingin menjadi dewa ruang hampa sejati, sebaiknya dia menggunakan 10 hukum dasar: emas, kayu, air, api, tanah, ruang, waktu, angin, guntur, dan cahaya sebagai fondasinya. Jadi dia telah menciptakan cahaya, air, dan api 1 triliun era sebelumnya. Namun, dalam triliunan era terakhir, di bawah percepatan waktu di ruang pelatihan ruang warisan, Luo Feng dengan cermat membaca warisan yang ditinggalkan oleh beberapa makhluk tertinggi dari dunia jin di peradaban kuno, dengan cermat mempelajari hubungan di antara 10 hukum dasar. Dan sekarang, Luo Feng sudah berprestasi dalam 10 hukum dasar. Dia telah menciptakan 83 teknik tingkat 7 tingkat atas, seperti cahaya, air, dan api. Dan dia juga telah menciptakan 2 teknik level 8. Adapun level 8 tingkat atas, dia tidak dapat membuatnya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Sebenarnya, Luo Feng seharusnya merasa bangga. Bagaimanapun, 2 makhluk tertinggi dari sungai Duandong, termasuk 3 guru leluhur,
hanya menciptakan satu teknik tingkat 8. Semua 16 murid sangat senang diinstruksikan oleh Luo Feng. Bagaimanapun, guru mereka telah mencapai banyak hal. Bahkan Dewa Sejati tidak dapat memahami hukum dasar begitu dalam dan menggabungkan hukum dasar itu sesuka mereka. Tiba-tiba, beberapa murid yang sadar memperhatikan hal itu. Binatang sektor muncul lagi. Para murid yang duduk di bawah mulai membicarakannya. Kebanyakan dari mereka adalah master alam semesta. Jadi meskipun mereka tidak bisa melawan monster sektor, mereka masih tahu tentang informasi dan berita mereka. Luo Feng mengerutkan kening dan berteriak, "Pelajaran sudah selesai, kembali dan pahami baik-baik." Mereka tahu bahwa Luo Feng ingin mereka pergi. Semua murid berdiri termasuk mereka yang tenggelam dalam pemahaman dibangunkan oleh saudara mereka. Mereka semua memberi hormat dan berterima kasih kepada Luo Feng. Setelah itu mereka semua pergi. Luo Feng berdiri di alun-alun di depan istana, memandang bintang-bintang di kejauhan. Dia akan datang. Dia menghilang 30 tahun yang lalu dan tidak ada yang bisa menemukannya. Sekarang telah muncul lagi. Namun, kamu beruntung bisa muncul di area yang dijaga oleh Dewa Sejati Cuhe yang jauh dari milikku. Di tempat lain, menara bintang melayang di ruang kekacauan di lautan semesta. Selain Luo Feng, Hong dan Fire Dome juga menunggu di menara bintang. Mereka semua menunggu dalam diam. Binatang sektor telah muncul. Kami akan segera pergi ke sana sekarang, kata Luo Feng. Hong dan Fire Dome juga sedang siaga. Sudah lama menghilang dan sekarang akhirnya muncul, kata Hong. Kemana perginya selama ini? Fire Dome berkata dengan cemas. Aku paling takut kalau akan lebih dari satu binatang sektor. Untuk apa menilainya? Kita harus pergi dulu. Dewa Sejati Cuhe akan berada di sana lebih dulu, diikuti oleh Master Skeleton. Dan kita akan ada di sana setelah itu. Butuh waktu 3 hari untuk tiba. Luo Feng merasa seperti ada api yang membakar di dadanya, dan dia ingin membunuh binatang sektor itu. Scene berganti. Semua orang di samudera semesta diintimidasi karena binatang sektor. Dengan tubuh raksasa dan ekor ganasnya, binatang sektor merosot berdiri di angkasa, dan ada kabut hitam merembes dari tubuhnya, memancarkan jejak cahaya yang berliku-liku, dan jejak cahaya itu memanjang dan menembus ruang di kejauhan. Mereka menutupi miniatur alam semesta di kejauhan, dan cahaya yang berkilauan terus memasuki tubuhnya melalui cahaya itu. Sangat memuaskan. Saya akhirnya bisa memakannya. Sangat enak dan memuaskan. Binatang sektor merosot sangat senang. Hahaha. Terakhir kali aku hanya menelan setengah dari miniatur alam semesta dari Master Sejati Firefly. Tapi butuh beberapa saat untuk menyerap dan mengubah kekuatan itu sepenuhnya. Kekuatanku jelas meningkat dengan cepat. Bayi sialan itu pasti mencoba memakan binatang sektor lain. Aku harus meningkatkan kekuatanku lebih cepat dari dia. Binatang sektor merosot sedang memakan miniatur alam semesta. Waktu pun berlalu. Meskipun seorang master alam semesta telah lewat dan memeriksa sebelumnya, tidak ada satupun dewa sejati yang datang ke sini. Ini adalah miniatur alam semesta dari seseorang yang disebut Dewa Iblis Mengamuk. Binatang sektor merosot melihat ke kejauhan pada kontur miniatur alam semesta. Dewa Iblis Mengamuk adalah dewa sejati yang relatif kuat di lautan semesta. Dia lebih kuat dari Master Sejati Firefly dan dia bisa menyaingi leluhur anggrek darah itu. Namun, itu tetap makanan bagiku. Dia memang pengecut. Mungkin mereka mencoba mengumpulkan dewa-dewa sejati lainnya dan mereka yang jauh mungkin menghabiskan 10 hari terbang ke sini. Mereka yang lebih dekat mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Dan setelah itu, akan ada pasukan dewa sejati yang mendatangiku. Binatang sektor merosot telah belajar tentang lautan semesta dari Kaisar Yensia dan Dewa Leluhur Batu Naga. Begitulah cara mereka tahu persis berapa lama waktu yang dibutuhkan dewa-dewa sejati itu untuk tiba. Dewa Iblis Mengamuk, kamu beruntung kali ini. Sebelum selesai menelan asal mula alam semesta miniaturmu, aku tidak akan membunuhmu. Sudah sehari sejak aku menelan asalnya.
sudah waktunya bagiku untuk pergi. Binatang sektor merosa menyeringai, lalu siu, dia berteleportasi dan menghilang. Di sisi lain, Dewa Iblis mengamuk yang berada di luar selaput miniatur alam semesta tampak cemas. Tidak peduli betapa sombongnya dia masih akan panik saat menghadapi binatang sektor yang ditakuti oleh seluruh lautan semesta. Tidak peduli betapa sombongnya dia masih akan panik saat menghadapi binatang sektor yang ditakuti oleh seluruh lautan semesta. Binatang sektor terkutuk. Aku tidak percaya aku yang kedua. Aku sangat tidak beruntung. Anggrek darah itu mengatakan, aku akan menjadi master sejati Firefly kedua. Dewa Iblis mengamuk khawatir. Ayo, Cuwe dan Bima Sakti, di mana kalian? Aku akan melawan binatang sektor sendirian jika harus. 6 master alam semesta di belakang Dewa Iblis mengamuk. Semuanya adalah bentuk kehidupan yang spesial. Dewa Iblis, terakhir kali lautan semesta tidak diberitahu, tapi kali ini kita semua disiapkan dan Dewa sejati Cuwe dekat. Dia akan tiba dalam waktu singkat. Kami kali ini akan dapat membunuh binatang sektor itu. Dewa Iblis, tolong jangan ambil resiko. Para master alam semesta tahu dengan jelas bahwa Dewa Iblis mengamuk ini suka berpetualang. Jadi mereka takut Dewa Iblis mengamuk akan melawan monster sektor dan terbunuh. Kemudian mereka semua akan mati. Ah, kenapa menghilang? Dewa Iblis mengamuk menjadi linglung. Tiba-tiba, kenapa menghilang? Dewa Iblis mengamuk menjadi linglung. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.